Assalamualaikum sahabat, selamat datang kembali di channel YouTube Bondan Insight. Di video sebelumnya kita sudah belajar langkah-langkah mengimpor koordinat airfoil dari website airfoiltools.com menjadi gambar airfoil 2 dimensi di software ANSYS. Di video kali ini kita akan langsung praktik menggambar sayap 3 dimensi dari airfoil 2 dimensi yang sudah kita buat sebelumnya. Kita masih menggunakan software yang sama, sahabat, yaitu ANSYS Design Modeler. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Tonton saja video ini sampai habis dan langsung praktikkan sampai selesai. Baik sahabat, jangan lupa siapkan laptop dan pastikan jaringan internetmu stabil. Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik sahabat, kita sudah mengenal pre-processing dan beberapa langkah-langkahnya. Ini sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Jadi video kali ini kita masuk pada poin yang kelima, yaitu menggambar domain komputasi. Domain komputasi, yang dimaksud dengan domain komputasi yaitu domain atau tempat atau wilayah, daerah atau benda yang akan kita teliti. Jadi di domain inilah kita akan melaksanakan simulasi. Nah, domain komputasi ini yang kita pakai berupa domain translasi yang terdiri dari dua jenis, yaitu domain solid dan domain fluida. Baik, domain solid yang kita gunakan berupa sayap, sedangkan domain fluida yang kita gunakan berupa udara. Jadi akan disimulasikan bahwa sayap ini akan dialiri oleh udara di sekitarnya. Nah, ada dua langkah penting dalam membuat domain komputasi. Yang pertama adalah kita siapkan dulu domain solidnya dengan cara menggambar sayap 3 dimensi berbentuk rectangular stride. Jadi dalam tutorial kali ini kita akan sederhanakan bentuk sayapnya menjadi rectangular stride. Kemudian yang kedua adalah menggambar enclosure yang berbentuk kotak. Ini kita sederhanakan menjadi bentuk kotak untuk enclosure-nya. Baik, untuk selanjutnya sahabat bisa ikuti terus petunjuk di video ini dan tonton sampai selesai videonya. Baik sahabat, yang pertama yang kita pelajari adalah menggambar sayap 3 dimensi berbentuk rectangular stride. Bagaimana langkah-langkahnya? Sahabat bisa perhatikan di sini kita sudah punya airfoil 2 dimensi yang kita buat sebelumnya. Tutorialnya bisa sahabat lihat di video saya sebelumnya yang sudah diupload atau klik link yang ada di deskripsi. Nah, airfoil 2 dimensi yang sudah kita buat ini adalah Naka 4 digit, yaitu Naka 3812. Dari airfoil 2 dimensi ini akan kita rubah bentuknya menjadi bentuk 3 dimensi atau sayap 3 dimensi, yang mana jenis sayapnya ini adalah rectangular stride. Artinya dari rectangular stride ini adalah sayap ini bentuknya persegi panjang dan lurus seperti yang tampil di paparan ini ya, di slide ini. Sahabat bisa lihat bentuknya lurus, kotak seperti persegi panjang, memiliki ukuran panjang dan memiliki ukuran lebar. Nah, untuk sayap yang akan kita buat ini, kita akan membuat dia dengan dimensi sebagai berikut. Jadi sayap yang akan kita buat ini memiliki chord ya. Chord ini kita beri simbol C, yaitu 120 mm dihitung dari leading edge ke trailing edge. Ini adalah chord. Sedangkan wingspan ini sebenarnya adalah jarak dari wingtip ke wingtip yang lain. Jadi sayap itu terdiri dari dua sisi, yaitu sayap kiri dan sayap kanan.
artinya sebelah kiri bodi dan sebelah kanan bodi pesawat. Nah, span ini adalah jarak dari wingtip atau ujung sayap sebelah kiri terhadap ujung sayap sebelah kanan. Berarti titik terluar sayap sebelah kiri ke titik terluar sayap sebelah kanan. Nah, itu jarak diantaranya itu kita sebut sebagai wingspan. Nah, dalam tutorial ini atau dalam simulasi ini kita akan membuat salah satu sayap saja, yaitu sayap sebelah kiri yang akan kita gambar, yang akan kita simulasikan. Oleh sebab itu, span yang kita gunakan atau ukuran span yang kita gunakan adalah setengahnya, setengah dari span. Nah, span yang kita rencanakan atau kita desain adalah 1000 mm, jadi setengah span yang kita gunakan adalah 500 mm. Seperti yang sudah bisa sahabat lihat di slide. Ya. Nah, baik. Itu sebagai pengantar. Jadi lebar chord ya atau lebar sayap ini adalah 120 mm dari leading edge ke trailing edge. Kemudian untuk ukuran setengah span ini diukur dari, karena ini sayap sebelah kiri, maka di sisi sebelah kanan sayap ini adalah wing root, sisi sebelah kiri sayap ini adalah wingtip. Jarak dari wing root ke wingtip ini adalah setengahnya S, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Ya, kenapa disebut wing root? Karena di sisi sayap sebelah kanan ini atau wing root ini dia akan menempel di bodi, jadi itu disebut sebagai wing root. Baik sahabat, kita langsung saja. Kita akan menuju ke software ANSYS. Kita gunakan ANSYS Design Modeler. Ya, ini sudah disiapkan softwarenya. Kalau sahabat belum membuka softwarenya, bisa dibuka terlebih dahulu. Caranya masih sama, tinggal klik saja atau double klik shortcut dari Workbench 2022 R1, kemudian masuk ke Design Modeler ya. Kalau sahabat mungkin masih ada yang bingung, nah seperti ini, tinggal double klik Workbench 2022 R1, nanti akan muncul halaman Workbench, kemudian sahabat bisa pilih geometri, klik kanan di geometri, kemudian klik di bagian Edit Geometry in Design Modeler. Setelah itu tunggu beberapa saat, kemudian akan terbuka halaman Design Modeler. Ya, kalau kemarin sahabat sudah menggambar, akan muncul gambar 2 dimensi dari airfoil yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, baik sahabat, kita langsung saja. Kalau sahabat masih ada kesulitan bisa komentar di kolom komentar ya, nanti bisa dibantu kesulitannya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kita sudah masuk di halaman Design Modeler. Ini bisa kita lihat, di sini ada garis hijau, ini adalah bentuk 2 dimensi dari airfoil. Airfoil Naka 3812 yang sudah kita buat sebelumnya, seperti di video tutorial sebelumnya. Nah, baik sahabat, kita akan lanjut menggambar sayap 2 dimensi. Seperti apa tadi sayapnya? Bisa dilihat, ini adalah rectangular stripe. Jadi airfoil 2 dimensi yang sudah kita buat, karena kita akan menggambar dia sebagai left wing, maka airfoil yang sudah kita buat tadi itu merupakan wing root. Wing root yang berada di sebelah kanan. Ini ya, di sini. Wing root yang berada di sebelah kanan, dia di sini. Maka kita akan membuat bidang ini atau surface ini atau skin ini ke arah kiri, karena kita membuat sayap sebelah kiri, hingga menjadi terbentuklah wingtip di sebelah kiri ini nanti. Nah, skenario-nya seperti itu sahabat. Baik, kita akan perkecil dulu, kemudian kita siapkan di sini XY plane. Nah, sahabat bisa lihat ya, XY plane berada di sini. Baik sahabat, nah setelah kita pada kondisi seperti ini, kita buat terlebih dahulu adalah atau surface. Bagaimana caranya? Kita beli dulu surface pada airfoil, pada wing root ini ya, pada wing root dulu, dengan cara konsep.
surface from edge. Di sini akan muncul surf ya. Setelah itu kita pilih, sahabat bisa pilih dari sini ya, atau sahabat bisa pilih langsung di sini. Klik, kemudian klik apply. Nah, setelah itu generate ya, maka akan terbentuk surface. Nah, ini adalah surface yang sudah kita buat. Nah, jadi sekarang airfoilnya itu tidak lagi berlubang, tapi dia sudah tertutup dengan permukaan. Nah, baik sahabat, sekarang kita akan lanjut membuat gambarnya. Kita akan lanjut membuat gambarnya, yaitu menjadikan dia 3 dimensi. Ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan tools ini ya, extrude, untuk membuat sayapnya. Extrude ini yaitu dia memanjangkan surface ini, dia akan ditarik, dipanjangkan, misalnya ke arah kiri, ya, maka dia akan memanjang. Namun di video kali ini saya tidak menggunakan extrude sahabat, tapi saya akan tunjukkan cara menggambar skin dengan kita ini membuat plane yang baru, gitu ya. Karena saya pikir mungkin sedikit lebih panjang langkah-langkahnya, tapi ini akan memudahkan kita untuk menggambar berbagai jenis sayap selain dari sayap rectangular ini ya. Baik, jadi kita akan membuat plane yang baru. Nah, bisa lihat lagi gambarnya. Ke arah kiri. Ke arah kiri ini adalah sumbu Z. Ke arah belakang ini adalah sumbu X. Ke arah atas ini adalah sumbu Y. Ya, kita akan membuat sebuah plane lagi di sebelah kirinya, berarti dia di sebelah ke arah sumbu Z. Dengan plane yang sama, yaitu XY plane. Kita buat dia create plane di sini ya, new plane. Baik, sudah ketemu new plane di sini. Sudah ada new plane. Kita di sini pilih from plane, ini kita ganti dengan from koordinat. Nah, bagaimana dengan koordinatnya? Cara mengisinya bagaimana? Nah, bisa segera saya tunjukkan. Jadi di sini titik sekarang ini adalah titik 0 XYZ 000, begitu ya. Nah, karena kita akan membuat ke arah kiri atau ke arahnya Z, maka yang kita rubah adalah ukuran Z-nya saja. Di sini. Berapa tadi ukurannya? Bisa kita lihat di sini. Ini adalah setengah S. Ini adalah jaraknya ya. Ke arah Z setengah S. Berapa nilai setengah S? Ini 500 mili. 500 mili. Kita tinggal rubah angka di sini menjadi 500. Enter. Ya, sudah masuk. Sahabat bisa lihat nanti. Nah, ini sudah terbentuk garis-garisnya ya. Ini ada 2 garis. Nah, di sini ya. Nah, ini. Sini. Nah, ini masih prediksi gitu ya. Biar ini terbentuk, maka kita klik generate. Klik. Ya. Baik, ini sudah terbentuk 2 plane. Ini adalah plane yang kedua, plane XY yang kedua. XY atau XY ya. Nah, di sini sebutannya plane 4. Ini adalah plane kita yang pertama tadi. Nah, baik. Untuk selanjutnya kita akan membuat airfoil lagi. Karena kita menggunakan airfoil yang sama dengan ukuran yang sama ya, karena jenisnya rectangular stripe. Jadi kita akan mengulangi langkah yang sebelumnya, yaitu membuat kurva, membuat skala, kemudian membuat surf. Nah, baik, kita mulai. Ini kita sudah pilih plane yang kedua. Kita buat atau kita import lagi koordinat airfoil ya, 3D curve. Ini kita ganti point selection, kita rubah menjadi from coordinate file. Kemudian kita klik titik 3 ini, kita pilih ini ya, airfoil. Ini adalah file yang sudah kita buat sebelumnya, airfoil Naka 3812 close.te ini. Bisa dilihat di video sebelumnya sahabat. Ini kita buat seperti ini, yang sudah kita import dari airfoiltools.com ya. Oke, setelah itu open. Baik, ini tidak perlu dirubah yang bagian bawah. Kita langsung generate. Nah, kalau sahabat tidak menemukan gambar di sini, coba klik warna biru ini ya, zoom to fit. Nah, baik sahabat, ini
Seharusnya di sini sudah ada ya, kita akan cek. Ya, ini dia. Ini adalah plane kedua kita, ini adalah airfoil kedua kita yang akan kita buat menjadi wingtip tadi ya. Di wingtip. Oke. Kita sudah sampai di curve, sekarang kita masuk ke scale ya. Scale kita create body transformation scale. Nah, ya. Nah, ada sedikit perbedaan langkah di sini sahabat. Kalau sebelumnya scale yang pertama ini kita memilih scaling originnya adalah world origin, tapi di scale yang kedua ini kita akan merubah scaling originnya bukan world origin tapi menjadi point. Nah, mana poin yang akan kita pakai? Kita pilih dulu poinnya bisa, atau pilih bodiesnya juga bisa ya. Pilih dulu bodiesnya, kita pilih body yang kedua ini ya, di sini, atau bisa langsung dari sini, klik kemudian apply. Nah, tinggal kita pilih poinnya. Ini kita minta dipilih poinnya. Nah, ini kita pilih poinnya adalah titik pusat dari plane yang kedua ini, tempat kita menggambar ya. Sudah, kita apply. Tapi kita menginginkan dia rectangular straight, jadi C di root dengan C di tip ini sama, yaitu 120 mili. Jadi kita akan edit. Nah, ini body ini sudah sama ya, jadi di sini 120. Ini ada 120 mili, akan menjadi 120 mili ya, karena di skala dari 1 mili dijadikan 120 mili. Jadi di sini tinggal ditulis 120. Oke, generate. Nah, sahabat bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Nah, ini sahabat, sudah terbentuk. Baik, langkah selanjutnya kita akan membuat surf. Seperti surf ini ya. Kita akan buat yaitu dari scale dengan surface from edge. Surface from edge, edge-nya mana? Edge-nya adalah ini ya. Klik from edge. Nah, kemudian generate. Ya. Ini sudah terbentuk dua permukaan. Ini permukaan untuk wingtip, yang agak jauh ini adalah permukaan untuk wing root-nya. Langkah selanjutnya bagaimana? Bisa diperhatikan di sini. Kita akan membuat skin. Kita tinggal pilih tools ini, skin atau loft. Nah, baik, skin, select all profile. Kita tinggal memilih profilnya. Sini kita pilih dulu karena dia surface. Karena kita memilih membuat dari surface, kita pilih ini dulu, surface ya. Kita klik sini, kemudian tekan Ctrl, kemudian klik lagi surface yang kedua. Ya, ya, semua sudah terpilih ini sahabat. Tinggal klik apply. Nah, sini akan ada keterangan to face. Ini ada garis yang menghubungkan sahabat. Nah, kemudian kita generate. Ya, maka sudah terbentuk sebuah sayap rectangular straight seperti yang kita inginkan, yaitu dengan panjangnya dia adalah dari wing root ke wingtip ini 500 mm, dan C atau chordnya ya, jarak dari wingtip ke jarak dari leading edge ke trailing edge ini sepanjang 120 mm atau chord ya tadi. Nah, jadi seperti ini sahabat cara membuatnya, cara menggambar sayap 3 dimensi dari airfoil 2 dimensi. Terutama ini adalah sayap dengan bentuk rectangular straight. Mungkin sahabat bertanya, wah ini mudah sekali gitu ya. Terus bagaimana caranya menggambar sayap jenis yang lain? Misalnya taper wing.
di mana sayap tersebut wingtipnya ini, ukuran wingtipnya maksudnya adalah ukuran chord di wingtip atau tip chordnya itu lebih kecil daripada wing root. Nah, begitu ya. Terus bagaimana kalau ini sayapnya diberi sudut twist misalnya? Mudah sahabat, sangat mudah. Itu sebenarnya hanya tinggal kita bagaimana memposisikan plane ya, plane yang kedua ini yang untuk wingtip ini tinggal diposisikan dan diatur saja. Nah, di sini ya, from koordinat kita tinggal atur di sini sahabat. Atau nanti ada transform dan sebagainya bisa kita atur di sana. Tapi untuk video kali ini, untuk simulasi kali ini kita akan fokus ke rectangular straight terlebih dahulu. Untuk bagaimana tutorial atau cara menggambar sayap bentuk yang lain, termasuk misalnya X-wing dan lain sebagainya, kita akan praktekkan di video-video selanjutnya. Baik sahabat, ini adalah cara untuk atau langkah-langkah untuk membuat rectangular straight wing. Sangat mudah, silahkan langsung dipraktekkan. Kalau ada masalah yang ingin ditanyakan bisa langsung tinggalkan komentar. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Tonton sampai selesai. Kalau perlu diulang-ulang biar cepat bisa, sahabat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.